Kita diskusinya coba sambil kalian buka file sama catatan kalian aja biar ingat-ingat rumusnya. Oke. Udah kalian buka filenya? Bentar. Oke. Sabar ya. Kita fokus ke 5 soal itu aja ya, modus, median, Q1, Q3, sama min. Yang bakalan diujiankan itu kan? Iya, kayaknya. Itu. Udah kan buka? Udah, Wak. Udah nih? Udah. Kita mulai dari nomor 1 ya. Min. Sambil tengok aja catatan kalian. Kalau min itu kan kemarin ada 2 cara. Satu-satu aku jelaskan ya. Cara yang pertama itu cara nyarinya, kita tambahin kolom XT sama kolom frekuensi dikali XT. XT itu kan nilai tengah. Jadi kita tengok aja intervalnya itu. Intervalnya 50 sampai 52. 50 sampai 52. 50, 51, 52. Berarti nilai yang ada di tengah itu 51 kan? Nah, berhubung panjang kelasnya itu 50 sampai 53, itu kan panjang kelasnya 3. Jadi nilai tengahnya juga tambah-tambah 3 dia nanti. Jadi nanti dia di situ 51, 54, 57 tambah-tambah 3 gitu aja kalau nyari nilai tengahnya. Terus kalikanlah di kolom samping nilai tengah, bikin aja kolom frekuensi dikali nilai tengah. Itu kalikan aja frekuensi dikali nilai tengah. Udah. Di situ kan udah kerjakan tadi itu dapatlah frekuensi dikali nilai tengahnya 204, 270, 171, 120, 378. Itu nanti dijumlahkan semua. Cara nyari minnya, dijumlahkan dulu semua frekuensi dikali nilai tengah, baru hasil penjumlahannya itu dibagikan sama jumlah frekuensi keseluruhan. Jadi itu nomor 1 itu tadi aku cari 1143 per 20, jadi 57,15. Pokoknya intinya gini aja cara nyariin nomor 1. Pertama, tambahin kolom nilai tengah. Terus kedua, kalikan frekuensi sama nilai tengah. Baru sigma dari frekuensi kali nilai tengah dibagi sigma F. Udah, itu aja. Itu kalau cara 1. Sigma apa tadi? Coba ulang. Sigma yang cara 1 tadi. Sigma apa? Sigma dari frekuensi kali nilai tengah per sigma frekuensi. Sigma itu maksudnya jumlah keseluruhannya. Oke. Bilang kalau kecepatannya, we. Dah, aku mau masuk ke cara yang kedua, yang pakai D, yang milih nilai tengah itu. Sama kayak yang tadi, yang cara 1, cari dulu nilai tengahnya berapa, tambahin kolom nilai tengahnya. Tapi kita di samping kolom nilai tengah, kita bikin D. Jadi kita pilih dulu salah satu nilai tengah yang mau kita pilih. Di samping nilai tengah itu nilainya 0. Jadi misalnya di sini aku kan pilih nilai tengah yang 57. Jadi di kolom D di samping 57 itu aku bikin 0. Terus yang di atas sama yang di bawahnya apa? Itu kelipatan sesuai panjang kelas. Panjang kelasnya kan 3. Kalau makin ke atas kan dia makin negatif kan. Jadi negatif 3, negatif 6. Makin ke bawah dia 3, 6 gitu, tambah-tambah 3 aja. Itu kolom D. Terus di samping kolom D itu ada kolom frekuensi dikali D. Sama kayak tadi. Yang tadi kan frekuensi dikali XT, yang ini frekuensi dikali D. Tinggal kalikan aja. Terus rumusnya kan kemarin udah dikasih Bapak itu rumusnya XT yang kita pilih, nilai tengah yang kita pilih, ditambah sigma frekuensi dikali D, sigma yang tadi kita kalikan, per sigma frekuensi. Gitu aja. Bedanya cuma di situ tadi. Di sini kita cari D-nya, yang tadi kita cuma nyari XT kali F-nya doang, yang cara 1. Terserah kalian sih yang mana lebih gampang, yang lebih ribet gak usah dipakai. Tapi kayaknya di ujian perlu dua-dua lah. Ada yang kurang ngerti nggak W atau kecepatan? Biar kita langsung masuk. Oke. Biar kita langsung masuk ke median ya, yang nomor 2. Kan ada rumusnya kemarin dikasih kan, median. Jadi median itu kan Q2.
hal yang pertama kali mau kita lakukan kalau ada Q1, Q2, atau Q3, cari aja dulu semua jumlah frekuensinya. Udah kita jumlahkan semua jumlah frekuensi, kita nyari K. K tergantung apa yang ditanya. Misalnya Q1 itu kan seperempat dari frekuensi. Kalau Q2 setengah dari frekuensi, Q3 itu 3/4 dari frekuensi. Jadi karena nomor 2 ini yang ditanya median atau Q2, jadi kita cukup cari setengah dari frekuensinya aja untuk cari nilai K. Di sini kan jumlah frekuensinya 20 itu kan. 20. Instruksi. Cis, Oh, tadi Q2 kayak mana? Q2 kan median kan? iya. Itu Kalau median setengah frekuensi aja untuk cari K-nya. setengah. Beda-beda ya, Oke. Pet? Sama apa? Sama Q3 gitu-gitu. Udah. Kalau tadi kan aku bilang Q1 seperempat, Q2 setengah, Q3 3/4. Oke, Nah, oke. frekuensinya kan semua 20. K-nya kan tadi kalau aku bilang median setengah dari frekuensi. Jadi K-nya 10, setengah dari 20 kan. Nah, di sini kita cari di mana jumlah frekuensi yang dia mencakup nilai 10. Maksudnya itu gini, kita tambahkan 4 tambah 5, itu kan masih 9 kan. Nah, itu belum sampai 10, jadi kita tambahkan lagi sama 3. Ditambah 3 kan dia udah melebihi 10 kan, atau dia udah mencakup sama 10 kan. Jadi kita stop di 3, gitu. Jadi kita pakai interval yang 56 sampai 58 untuk cari tepi bawah. Tepi bawah itu dikurangi 0,5, jadi 56 dikurangi 0,5, jadi 55,5 lah tepi bawahnya. Terus FK adalah letak frekuensi di mana kita berhenti tadi. Itu kan 3, berarti disitulah kita berhenti. Itulah nilai FK. FS, nilai di atas frekuensi, nilai di atas FK. Semua nilai yang ada di atas FK. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9, itulah FS-nya. Udah, langsung masukkan aja kalau udah dapat semua. Pokoknya itu aja semua kita tentukan dulu, baru masukkan ke dalam rumus. Rumusnya kan TB tambah panjang kelas kali K kurang FS per FK. Kalau kecepatan atau kayak mana, buka aja catatan kalian lagi. Itu. Masukkan aja ke dalam rumusnya. Tadi kita dapat tepi bawah 55,5. Berarti 55,5 tambah 3 panjang kelas dikali 10 kurang 9 per 3. Main coret-coret aja itu. Nanti kalau kalian hitung dapat itu 55,5 tambah 1 jadi 56,5. Itu tadi aku hitung sih. Pet, Itu ada yang kalau misalnya tadi kan K-nya 10 kan, Pet. Makanya kalau kita memilih intervalnya, dia jadinya diambil dari jumlah frekuensi 4, 5, sama 3. Kalau misalnya tadi K-nya 9,5, Pet? tetap di 3 karena 4 tambah 5 kan masih 9, belum sampai 9,5. Pokoknya jangan sampai kurang dia. Boleh melewati apanya itu. Nggak boleh kurang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Wei? Oke. Median udah, min udah, modus. Kalau modus hampir mirip sama yang mau ditentukan, hampir mirip sama median tadi. Cuman kalau di modus cari frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar di sini 6 kan? Karena frekuensi di sini paling besar 6, langsung aja ambil interval 6 itu. 62 sampai 64 kan? Disitulah kita bisa nentukan tepi bawah lagi, sama kayak yang tadi. Tinggal kurangi aja 0,5, jadi 61,5 kan tepi bawahnya. Nah, di modus itu kita butuh yang namanya D1 sama D2. D1 itu frekuensi yang terbesar dikurangi atasnya. Terus D2 itu frekuensi yang terbesar dikurangi bawahnya. Jadi di data ini frekuensi terbesar kan 6. Jadi kalau aku bilang D1-nya berapa? Berapa D1-nya? 14. Enggak, Lalen. D1 Kan kan? tadi, iya. Kan
nilai frekuensi terbesar dikurangi yang di atasnya doang, bukan jumlah di atasnya semuanya itu, di atasnya doang, satu angka yang di atasnya doang. 4. Sorry. 4. Iya, 4. D1-nya 4, terus 6 kan di bawahnya nggak ada, jadi 6 kurang 0, D2-nya 6. Nah, rumusnya tepi bawah tambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Jadi masukkan aja. Tadi tepi bawahnya didapat kita 61,5. 61,5 tambah 3 dikali 4 per 4 tambah 6. Itu 61,5 tambah 1,2 jadi 62,7. Itu kebetulan nggak ada sih di option kayaknya. Tapi aku dapatnya segitu, 62,7. Coba aja cari-cari lagi. Median, modus, min, berarti tinggal Q1 sama Q3 kan? Sini cari, tunggu ya, aku cari dulu soal yang Q1 sama Q3. Itu nomor 9. Nomor 9 itu nyari Q3. Kan tadi aku bilang Q3, pokoknya cara nyari Q1, Q2, Q3 itu sebenarnya semuanya sama. Yang bedakan cuma Dika doang. Karena Q3 itu tadi 3/4 dari frekuensi. Benar tadi aku cari. Pokoknya cara nyarinya itu jumlahkan aja dulu semua frekuensinya. Jumlahkan aja semua frekuensinya, baru cari K-nya. Jadi di situ setelah dijumlahkan itu frekuensinya 75. Jadi cara nyari K-nya 3/4 dari 75. Itu 56,25. Udah masukkan aja ke rumus Q3. Rumusnya sama kayak nyari median tadi yang aku jelaskan yang nomor 2 tadi. Karena kan aku bilang yang membedakan cuma di K-nya doang. Coba lah ya, kan itu K-nya 56,25. Berarti dia berhenti di interval 70 sampai 79. Karena setelah dijumlahkan semua itu yang mencakup, yang melewati nilai 56,25. Terus tepi bawahnya berarti 69,5, FK-nya 22, FS-nya 39. Udah masukkan aja ke rumusnya. Itu aku cari dia dapat 77,34 yang D. Kayak gitulah Q3. Pokoknya yang bedakan di K. Kalau nyari Q1 kayak mana? Kayak gitu juga sama. Nomor 16 kuartil bawah. Sama doang, cuman K tadi yang membedakan. Coba geser nomor 16 Len. Nah, itu kan pokoknya jumlahkan dulu frekuensinya. Nah, kan frekuensinya di situ 40. 40 kan semua jumlahnya. Udah 1/4 dari 40, itulah nilai K-nya. 1/4 dari 40, 10. Udah cari di mana frekuensi yang berhenti. Pokoknya di mana dia mencakup nilai 10. 5 belum mencakup nilai 10, ditambah 10 lah baru dia melewati 10. Berarti intervalnya 46 sampai 55. Udah masukkan lagi ke rumusnya sama kayak nyari Q2 sama Q3 yang kayak aku jelaskan tadi. Kalau kalian cari nanti kayaknya itu hasilnya 50,5 karena tadi udah aku cari duluan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke. Bentar ya, kita cari dulu soal yang agak lain. Sebenarnya ini kan soalnya balik-balik ke situ aja. Misalnya itulah nomor 11, kan ada dia bukan bentuk tabel, tapi dia dalam bentuk diagram batang gitu kan. Cara nyari modus. Ya udah sama kayak nyari modus tadi. Cari dulu frekuensi yang paling besar di situ. 10 kan? 10 lah kita bikin, kita patokan interval kita. Karena 10 itu tepi bawahnya 30,5, itu kan pas dia tepi bawahnya 30,5, nggak usah kita kurangi lagi sama 0,5. Udah di situ, udah di datanya itu jelas 30,5. Jadi itulah tepi bawahnya. Udah, masuklah ke D1. D1 tadi ku bilang frekuensi terbesar kurang
frekuensi yang di sebelumnya itu. Bukan semuanya, bukan semua jumlah frekuensi yang di atas frekuensi terbesar itu, tapi cuma satu angka yang di sampingnya doang. Jadi di situ 10 kurang 8, tuh 10 kurang 8, D1-nya 2, D2-nya 10 kurang 6, jadi 4. Panjang kelasnya itu tinggal kurangkan aja 25,5 kurang 20,5, selisih-selisihnya juga sama. Jadi di situ panjang kelasnya 5 kan. Ya udah masukkan ke rumus modus. Tepi bawah tambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Itu tadi setelah aku cari dapat 32,16 yang C. Tuh nomor 12 kan rata-rata distribusi frekuensi. Pokoknya balik-balik ke situ aja rumusnya. Rumus modus, rumus median, Q1, Q3, rumus min, gitu. Itu kenapa aku cuma menjelaskan yang 5 soal itu, karena aku tengok di sini beberapa soal juga menggunakan rumus yang sama dan cara yang sama. Paling yang membedakan itu tadi, yang diagram batang. Kita kan dari tadi bahas tabel. Itulah yang membedakan paling cuma diagram batangnya doang. Udah beberapa nomor yang lainnya paling itu soalnya dirumitkan. Cuman masih menggunakan rumus rata-rata, rumus median, gitu-gitu. Ada yang mau kalian tanya, weh? Belum ada sih, masih Kalau mau bahas yang lainnya itu, kita bahas sama-sama aja ya di grup. Coba masing-masing aja dulu. Yang penting kita udah tahu intinya itu, yang 5 itu tadi, rumusnya. Udah ngerti cara nyari K, FK, FS, D1, D2, gitu-gitu. Ya, mana yang agak kayak itu nomor 10. Kan sama dia. Dia kan di situ nanya nilai P kan. Sama, pokoknya sama aja kayak nyari rumus yang tadi. Cuman kita dikecohkan sama nilai P-nya itu. Pertama kita nyari dulu nilai tengahnya untuk cari rata-rata kan. Udah dapat kita nilai tengah dari 45,5 sampai 50,5, dari 50,5 sampai 55,5. Carilah semua masing-masing nilai tengahnya. Baru bagikan sama sigma F. Udah dapat nanti itu persamaannya, kalikan aja sama rataan hitung yang udah diketahui. Itu kan rataan hitungnya 59. Berarti 59 sama dengan berapa yang kita cari tadi per 20 tambah P. Itu frekuensinya kalau dijumlahkan 20 tambah P itu. Ya udah, nanti dapat itu persamaannya. Jadi kita bisa dapat nilai P. Kenapa, Len? Aku masih kurang paham lah. Kan mean kan ada 2 cara kan? Nah. Itu, yang cara kedua itu. Kayak mana sih nentuin D-nya itu? Kalau di tabel gitu. Kan tadi gini. nentuin XT udah tahu. Nentuin D sama FD-nya. Gini, di cara kedua itu, pilih aja salah satu XT. Terserah mau pilih yang mana. Udah. Yang kau pilih itu, di sampingnya nilai D-nya 0. Misalnya kau pilih 57 kan, dari yang nomor 1 tadi. Kau pilih 57. Di D-nya itu, di samping 57, pasti nilainya 0. Nah, apa yang di atasnya, apa yang di bawahnya, itu sesuai sama nilai panjang kelas. Panjang kelas yang nomor 1 itu kan 50 ke 53, panjang kelasnya 3. Jadi, karena tadi di samping 57 kau bikin 0,
ke atas negatif, tapi naik-naik 3. Misalnya negatif 3, di atasnya negatif 6. Kalau ada lagi yang di atasnya negatif 9. Terus kalau ke bawahnya, dia tambah-tambah 3. 3, 6, 9. Enggak negatif lagi. Gitu. Instruksi lagi, Ces. Apa? Kalau Yang mana? kalau misalnya aku pilih yang di XT-nya itu 72, berarti di 72 itu sampingnya 0. Iya, Boleh gitu. boleh. Terserahmu mau XT yang mana, asalkan sampingnya 0. Oke. Kalau cara nentuin FD-nya itu? Kalikan aja frekuensi sama nilai D. Kan kau tadi udah cari D dulu. Oh, oke. Oke, dah. Mantap. Nanti masukkanlah ke rumus. Kan ada rumusnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Udah jelas. Oke, ulang-ulang aja lah ya pembahasan tadi sama beberapa soal itu. Nanti kita diskusi di grup aja yang beberapa soalnya itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan di grup. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you.